Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardria Cahyadi di kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Saya ingin nanya, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Untuk sistem peredaran darah, atau bisa disebut dengan sistem kardiovaskular, atau yang biasa disebut dengan sirkulasi, adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu untuk menstabilkan suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Ada dua jenis peredaran darah, yaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran darah terbuka yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung dengan metabolisme setiap sistem dan dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimianya dan fisiologi cairan tubuh. Pak Dokter, saya ingin nanya, bisa nggak Pak Dokter menyebutkan fungsi darah? Darah memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsi darah bagi tubuh manusia adalah alat pengangkut gas pernapasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida, air, zat makanan atau nutrisi, dan hormon. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Pak Dokter, saya ingin nanya nih, dalam darah itu kan ada dua. Yang pertama, tolong Pak Dokter jelaskan pembagian darah dan tolong jelaskan bagian-bagian darah. Sekarang kita masuk ke pembagian darah. Komponen penyusun darah terdiri dari 55% plasma darah, 45% sel darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang membawa sel darah ke berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Plasma darah terdiri dari protein-protein darah seperti hemoglobin, albumin, protein, nutrisi, hormon, gas terlarut, serta zat hasil ekskresi. Sel darah terdiri dari eksosit, leukosit, trombosit. Bagian-bagian darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah yang berbentuk cairan berwarna kuning-kuningan. Plasma darah adalah komponen utama darah dan membawa sel darah lainnya serta zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam bentuk suspensi atau larutan, plasma darah berfungsi untuk mengangkut hormon-hormon dan sari makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini adalah mengangkut oksigen ke organ dan jaringan tujuannya. Darah mengambil oksigen dari paru-paru dalam peredarannya darah kecil, kemudian jantung, dan memompa darah yang kaya akan oksigennya ke seluruh tubuh. Dalam peredaran darah besar, sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk melawan infeksi atau mikroba seperti virus, bakteri, dan jamur. Ada beberapa jenis leukosit atau sel darah putih yang memiliki jumlah paling banyak, yaitu adalah neutrofil sebanyak 62%. Diikuti olehnya ada limfosit sebanyak 30% dan ada monosit sebanyak 5,3% dan ada eosinofil sebanyak 2,3% dan yang jumlahnya paling sedikit adalah basofil sebanyak 0,4%. Keping darah atau trombosit. Tidak seperti sel darah merah atau putih, trombosit bukan sel yang melainkan kepingan pecahan sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah dan penutupan luka dengan menggumpal di lokasi luka dan menutup aliran darah agar peredaran darah berhenti. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bila muncul bergejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak napas, dan pusing. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah tinggi yang tidak diobati dapat merusak pembuluh darah dan organ-organ tertentu seperti jantung, otak, dan ginjal. Selanjutnya adalah aterosklerosis.
adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku, sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis yakni tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Pada tahap awal, aterosklerosis umumnya tidak menimbulkan gejala. Yang ketiga adalah serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh pembekuan darah di pembuluh darah, jantung, dan aterosklerosis. Sebenarnya masih banyak lagi gangguan pada sistem peredaran darah, tapi saya hanya menyebutkan 3 saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.